Jangan terburu-buru merasa jadi pahlawan dalam hidup orang lain. Tidak semua yang terlihat membutuhkan pertolongan itu benar-benar butuh ditolong. Kadang, niat baik bisa jadi bumerang kalau tidak dibarengi dengan akal sehat. Kadang, rasa iba bisa menjadi lubang jebakan jika kita tidak tahu kapan harus berhenti. Di dunia ini, bukan semua kesulitan hadir karena nasib. Banyak di antaranya adalah buah dari pilihan hidup yang buruk, kebiasaan yang sembrono, dan tanggung jawab yang selalu dihindari. Dan jika kamu tidak bisa membedakan keduanya, kamu akan ikut tenggelam dalam masalah yang bukan milikmu. Berbuat baik adalah hal yang mulia. Tapi berbuat baik tanpa arah dan tanpa logika bisa menjadi kesalahan yang berkepanjangan. Kita diajarkan untuk menolong sesama, tapi juga diajarkan untuk berpikir. Kita disuruh berbagi, tapi tidak disuruh untuk menjadi korban. Jangan sampai kamu menolong seseorang hanya untuk menyaksikan dirimu sendiri perlahan hancur oleh ulah mereka. Bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu sudah cukup sadar bahwa tidak semua pertolongan mendatangkan kebaikan. Coba perhatikan lebih dalam, banyak orang yang hidupnya berkecukupan, bahkan lebih dari cukup, tapi datang kepadamu dengan wajah memelas, meminta bantuan seolah hidupnya di ujung tanduk. Padahal, akar dari masalah mereka bukan kekurangan, tapi gaya hidup, ketidakmampuan mengatur keuangan, keinginan untuk hidup mewah di atas kenyataan yang biasa saja. Mereka datang meminjam uang, bukan karena tidak punya, tapi karena tidak tahu bagaimana caranya hidup sesuai kemampuan. Dan yang lebih menyakitkan, setelah kamu bantu, mereka justru melanjutkan gaya hidup yang sama. Nongkrong tetap jalan, belanja tetap boros, jalan-jalan tetap eksis. Sementara kamu, yang memberi bantuan, malah harus menahan pengeluaran sendiri, menunda kebutuhan sendiri. Bahkan kadang harus berhutang demi menolong mereka yang sebenarnya tidak tahu cara menghargai bantuan. Ini bukan lagi soal kebaikan, tapi soal kebodohan yang dibungkus empati buta. Banyak dari kita yang tumbuh dengan ajaran jangan pelit sama orang, tapi tidak pernah diajarkan bahwa menolong juga ada batasannya. Tidak pernah diajarkan bahwa kita juga punya tanggung jawab atas hidup kita sendiri. Bahwa kita tidak bisa terus-menerus menyelamatkan orang yang terus memilih untuk jatuh ke lubang yang sama. Dan tragisnya, semakin sering kamu menolong mereka, semakin besar peluang mereka menyalahkanmu kalau suatu saat kamu tidak bisa lagi membantu. Terkadang, batas antara kebaikan dan dimanfaatkan itu sangat tipis. Dan ketika kamu tidak peka membedakannya, kamu akan terus jadi korban. Terus merasa bersalah kalau tidak membantu. Padahal, kamu punya hak untuk memilih siapa yang pantas kamu tolong dan siapa yang hanya sedang mencari pelampiasan. Kamu punya hak untuk mengatakan tidak, tanpa merasa menjadi orang jahat. Kamu punya hak untuk menjauh dari mereka yang menjadikanmu alat untuk menyelesaikan kebodohan mereka. Salah satu ciri orang yang suka menciptakan masalah dalam hidupnya sendiri, adalah mereka selalu punya cerita sedih untuk menjelaskan kenapa mereka gagal. Padahal kalau dilihat lebih dalam, semua berawal dari keputusan mereka sendiri. Mereka yang menolak bekerja keras. Mereka yang menunda kewajiban. Mereka yang hidup di luar batas kemampuan. Dan ketika badai datang, mereka tidak siap. Tapi justru menyalahkan dunia. Menyalahkan nasib. Lalu datang ke orang seperti kamu untuk mencari solusi instan. Dan lucunya, jika kamu tolong hari ini, bulan depan mereka akan kembali dengan masalah yang sama. Dan kamu akan kembali jadi tempat pelarian. Padahal kamu bukan solusi. Kamu hanya jadi korban dari siklus kebodohan yang tak pernah mereka akhiri. Siklus ini akan terus berulang jika kamu tidak belajar berkata cukup. Karena tidak semua orang perlu dibantu. Ada orang yang harus dibiarkan jatuh agar dia belajar berdiri sendiri. Agar dia sadar bahwa hidup tidak akan menyesuaikan diri dengan kemalasannya. Tidak ada salahnya jadi orang baik. Tapi jangan jadi orang bodoh yang menyamar dalam kebaikan. Kadang, yang kamu butuhkan bukan hati yang besar, tapi keberanian untuk tegas. Tidak semua orang harus kamu selamatkan. Karena ketika kamu terlalu sibuk menyelamatkan orang lain, bisa jadi kamu sendiri sedang tenggelam. Dan saat kamu butuh pertolongan, mereka tidak akan pernah benar-benar hadir. Mereka yang datang dengan wajah memelas, biasanya pergi dengan sikap tak tahu diri. Sakit memang saat melihat orang yang kamu bantu justru menghilang ketika kamu jatuh. Tapi itulah pelajaran hidup. Kamu harus belajar,
bukan hanya dari kebaikan, tapi juga dari kekecewaan. Dari setiap uang yang tak kembali, dari setiap janji yang diingkari, dari setiap pertemanan yang berubah jadi pengkhianatan. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak kamu memberi, tapi seberapa bijak kamu dalam memilih siapa yang pantas menerima. Tidak perlu merasa bersalah ketika kamu menolak membantu orang yang terus mengulangi kesalahan yang sama. Kamu bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan semua. Kamu bukan malaikat yang bisa menampung seluruh air mata. Kamu manusia biasa, yang juga punya batas, punya kebutuhan, punya tanggung jawab atas hidup sendiri. Jangan korbankan masa depanmu hanya demi memperbaiki kesalahan orang lain yang bahkan tidak berniat berubah. Mereka bilang kamu berubah jadi pelit, padahal kamu sedang belajar menjadi bijak. Mereka bilang kamu tidak setia kawan, padahal kamu sedang menjaga hidupmu dari kerusakan yang lebih besar. Mereka tidak akan pernah benar-benar mengerti perjuanganmu, karena mereka hanya melihatmu dari sisi yang bisa dimanfaatkan. Dan saat kamu tidak lagi bisa dimanfaatkan, mereka akan mulai menjauh. Itu bukan kehilangan, itu pembebasan. Orang yang tulus tidak akan pernah menyusahkanmu berkali-kali. Orang yang benar-benar menghargai pertolonganmu tidak akan datang dengan masalah yang sama setiap waktu. Mereka akan berusaha berubah, berusaha mandiri, berusaha tidak menjadi beban. Karena mereka tahu bahwa menolong itu bukan kewajibanmu. Itu adalah kemurahan hatimu. Dan kemurahan hati tidak boleh disalahgunakan. Mulailah belajar untuk bilang tidak. Untuk berkata, maaf, saya tidak bisa. Untuk tegas tanpa harus merasa jahat. Karena menolong bukan soal seberapa banyak kamu bisa beri, tapi seberapa tepat kamu memberi. Dan kadang, menolak menolong adalah bentuk pertolongan itu sendiri. Agar mereka belajar menyelesaikan masalahnya sendiri. Agar mereka tahu bahwa dunia tidak akan selalu memberi jalan mudah. Kamu tidak akan kehabisan pahala hanya karena menolak menolong orang yang terus mengulangi kesalahan. Tapi kamu bisa kehilangan banyak hal jika kamu terus membantu orang yang tidak mau belajar. Uangmu habis, energi mentalmu terkuras, waktumu terbuang, dan hidupmu teralihkan dari tujuan yang sebenarnya. Hanya karena kamu terlalu takut disebut egois. Egois itu ketika kamu tidak peduli sama sekali. Tapi menjaga dirimu sendiri agar tidak jadi korban kesalahan orang lain bukanlah keegoisan. Itu tanggung jawab. Itu kebijaksanaan. Dan itu keberanian. Karena tidak semua orang punya kekuatan untuk berhenti menolong ketika hatinya berkata iya tapi pikirannya tahu itu salah. Kamu berhak memilih untuk diam. Berhak memilih untuk menjauh. Berhak memilih untuk tidak ikut campur. Karena tidak semua drama perlu penonton. Dan tidak semua masalah orang harus kamu jadikan beban pikiranmu. Hidupmu sudah cukup berat untuk kamu tambahi beban dari orang lain yang tidak belajar dari kesalahan masa lalunya. Lebih baik kamu bantu orang yang sedang berjuang keras tapi kekurangan, daripada kamu bantu orang yang sebenarnya mampu tapi tidak mau berjuang. Ada banyak orang baik di luar sana yang benar-benar butuh pertolongan. Tapi kadang suara mereka kalah oleh drama orang yang hanya pandai bersandiwara. Jangan sampai kamu tertipu oleh air mata yang datang tanpa niat untuk berubah. Teruskan membantu, tapi belajar memilah. Teruskan peduli, tapi jangan buta. Terus jadi orang baik, tapi jangan mudah dimanfaatkan. Karena hidup bukan hanya soal memberi, tapi soal menjaga agar apa yang kamu punya tidak habis sia-sia. Tidak hilang karena salah sasaran. Tidak hancur karena ketidaktahuan. Dan ingat, orang yang benar-benar baik padamu tidak akan membiarkan kamu hancur karena membantu mereka. Mereka akan tahu batas. Mereka akan tahu malu. Mereka akan tahu terima kasih. Dan jika kamu menemukan orang seperti itu, maka jangan ragu untuk membantu. Karena kebaikan yang ditanamkan di tanah yang subur akan tumbuh menjadi pohon yang memberi buah berkali lipat. Namun, jika kamu terus menanam di tanah yang kering, yang hanya menyerap tanpa memberi balas, maka kamu hanya akan lelah sendiri. Merasa kosong. Merasa dimanfaatkan. Dan pada akhirnya kamu akan kehilangan semangat untuk berbuat baik. Bukan karena hatimu mengeras, tapi karena kamu kehabisan tenaga memperbaiki orang yang bahkan tidak mau memperbaiki diri. Dan itu adalah pelajaran hidup paling pahit, tapi juga paling penting. Karena dari sanalah kamu belajar, bahwa menjadi baik bukan berarti harus selalu berkata iya.
Kadang, menjadi baik berarti kamu berani berkata cukup. Karena terlalu banyak memberi bisa jadi dosa, jika akhirnya membuat orang lain semakin malas belajar hidup yang benar. Dan lucunya, orang seperti ini seringkali merasa paling pantas untuk ditolong. Mereka tidak pernah merasa bersalah atas kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Mereka merasa dunia ini kejam, padahal yang mereka lakukan pada dirinya sendiri jauh lebih kejam daripada dunia. Kita seringkali merasa tidak enak hati untuk menolak. Padahal, ketidakkenakan hati itu bisa menjadi pintu masuk kehancuran kita sendiri. Karena terlalu sering memaksakan jadi malaikat penolong, kita lupa bahwa kita juga manusia. Kita punya keterbatasan, kita juga sedang menata hidup. Kamu perlu belajar bahwa menolak bukan berarti kamu egois. Menolak bukan berarti kamu jahat. Menolak itu bisa jadi bentuk cinta kepada dirimu sendiri. Karena kamu sadar bahwa kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, apalagi orang yang bahkan tidak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Pelajaran penting dalam hidup, tidak semua bantuan membawa kebaikan. Terkadang, bantuan yang kamu berikan justru memperpanjang kebiasaan buruk orang lain. Kamu bukan sedang membantu, tapi sedang menjerumuskan dia lebih dalam ke dalam lubang yang ia gali sendiri. Belajarlah dari alam. Pohon tidak bisa tumbuh jika terus diberi air tanpa henti. Dia butuh panas, dia butuh angin, bahkan badai pun membentuk akar yang kuat. Sama halnya dengan manusia. Terkadang mereka butuh menghadapi masalahnya sendiri untuk bisa tumbuh. Orang yang tidak belajar dari kesalahannya akan terus mengulangi siklus yang sama. Dan jika kamu berada di sekitarnya, kamu akan ikut terseret. Hidupmu akan penuh drama, penuh beban, dan kamu tidak akan pernah tahu kapan masalah itu berakhir. Bijaklah. Tidak semua teriakan minta tolong perlu kamu jawab. Tidak semua air mata menandakan ketulusan. Kadang itu hanya bagian dari manipulasi agar kamu merasa bersalah ketika tidak membantu. Kamu harus punya prinsip. Karena kalau kamu tidak punya prinsip, kamu akan mudah dimanfaatkan. Orang-orang seperti itu paham betul celahnya, mereka tahu kamu mudah iba, mereka tahu kamu mudah luluh, dan mereka akan terus datang dengan masalah-masalah yang sama. Jangan biarkan energi hidupmu habis untuk memperbaiki hidup orang yang tidak mau memperbaiki dirinya sendiri. Fokuslah memperbaiki dirimu, membangun masa depanmu, dan menolong orang-orang yang benar-benar mau berubah. Karena kebaikan yang bijak adalah kebaikan yang tahu batas. Kebaikan yang tahu kapan harus menolong, dan kapan harus membiarkan seseorang belajar dari luka dan kesalahan mereka sendiri. Dan percayalah, ada orang-orang yang justru akan berterima kasih kepadamu karena kamu menolak menolong mereka. Karena dari penolakan itulah, mereka akhirnya sadar bahwa mereka tidak bisa terus-terusan lari dari masalah. Bahwa mereka harus berdiri dan bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Begitulah hidup mengajarkan kita, bahwa kadang, menolong bukan berarti mengulurkan tangan. Tapi justru menahan tangan, dan membiarkan seseorang berjalan dengan kakinya sendiri, meski harus terseok-seok. Dan disitulah kamu akan tahu, bahwa kamu tidak sedang jadi orang jahat. Kamu hanya sedang belajar menjadi orang bijak. Ada saatnya kamu harus duduk diam dan bertanya pada dirimu sendiri, siapa saja selama ini yang kamu bantu, dan apakah mereka sungguh-sungguh berubah atau justru membuatmu lelah secara perlahan. Sebab tak semua bentuk lelah bisa disembuhkan dengan istirahat. Ada lelah yang datang karena kamu terlalu banyak memberi ke arah yang salah. Dan anehnya, ketika kamu mulai menetapkan batas, ketika kamu mulai mengatakan cukup, justru kamu yang akan disalahkan. Seolah semua kebaikan yang pernah kamu lakukan terhapus hanya karena satu kali kamu menolak. Tapi jangan takut. Kebaikan sejati tidak butuh pengakuan. Ia tumbuh dalam diam dan akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali padamu. Kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi semua orang. Bahkan jika orang itu adalah sahabatmu sendiri, bahkan jika itu adalah keluargamu. Menjadi orang baik bukan berarti kamu harus selalu setuju. Kadang, kamu harus berani berbeda, bahkan jika itu membuatmu sendirian. Tolonglah orang yang benar-benar ingin keluar dari masalah, bukan orang yang hanya ingin kamu ikut masuk ke dalam masalahnya. Bedakan antara orang yang terjatuh dan ingin bangkit, dengan orang yang menjatuhkan diri dan berharap ditarik terus. Ingat, setiap keputusan untuk membantu membawa konsekuensi. Kamu bisa kehilangan waktu, tenaga, bahkan kedamaianmu.
Jadi pastikan bantuanmu sepadan. Jangan sampai kamu ikut tenggelam hanya karena mencoba menyelamatkan seseorang yang tidak ingin berenang. Kadang kamu perlu belajar berkata tidak bukan karena kamu pelit, tapi karena kamu sedang menjaga dirimu agar tetap waras. Dunia ini sudah cukup gila, jangan tambah beban hanya karena ingin dianggap baik oleh semua orang. Penting untuk belajar menakar, seberapa sering kamu hadir untuk orang lain, dan seberapa sering mereka benar-benar hadir untukmu. Keseimbangan itu penting. Karena hubungan yang sehat itu bukan soal siapa paling sering memberi, tapi siapa yang mau saling jaga. Hidup ini bukan tentang menjadi pahlawan, tapi tentang menjadi manusia yang tahu kapan maju, kapan berhenti, dan kapan harus mundur demi keselamatan bersama. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang. Bahkan Tuhan pun memberi pilihan kepada manusia, mau berubah atau tidak. Terkadang, membiarkan seseorang jatuh adalah bentuk cinta yang paling besar. Karena dari jatuh itu, dia akan belajar berdiri sendiri. Jangan biarkan belas kasihanmu justru memanjakan kelemahan mereka. Kamu juga harus sadar, ada orang-orang yang hanya datang saat butuh. Mereka pandai berkata manis, pandai memelas, tapi tidak pernah benar-benar peduli padamu. Setelah kamu habis-habisan bantu mereka, kamu justru ditinggalkan saat kamu butuh. Dan kamu mulai sadar, ternyata yang tulus itu bukan mereka yang sering minta tolong. Tapi justru mereka yang diam-diam selalu mendoakanmu, yang tidak pernah merepotkanmu, tapi selalu siap saat kamu benar-benar perlu. Kamu akan mulai menyadari bahwa hidup bukan tentang berapa banyak orang yang kamu tolong, tapi tentang seberapa banyak dari mereka yang benar-benar menghargai keberadaanmu. Karena dari sanalah kamu tahu, siapa yang hanya menggunakanmu, dan siapa yang benar-benar menghormatimu. Jangan biarkan hatimu menjadi tempat sampah untuk orang-orang yang tidak tahu caranya menjaga perasaan. Kamu punya hak untuk dilindungi, sama seperti kamu selama ini melindungi orang lain. Mulai sekarang, tolonglah dengan bijak. Jangan hanya karena kasihan. Karena kasihan yang buta bisa jadi bumerang. Gunakan empati yang cerdas, bukan simpati yang membabi buta. Belajar membedakan mana orang yang sedang diuji dan mana orang yang sedang menyusahkan diri sendiri. Karena jika kamu terus menyelamatkan orang yang menciptakan badai dalam hidupnya sendiri, cepat atau lambat kamu juga akan terseret arusnya. Biarlah kamu dicap pelit atau tidak peduli. Karena sesungguhnya kamu sedang belajar menjaga energi, fokus, dan ketenangan hidupmu. Kamu sedang belajar menyayangi diri sendiri lebih dalam. Dan percayalah, saat kamu menata ulang siapa yang layak mendapat bantuanmu, kamu sedang membuka ruang untuk hadirnya orang-orang baru yang lebih sehat secara emosional, yang tahu caranya menghargai, dan tidak hanya tahu caranya meminta. Ini bukan soal tidak ingin menolong, tapi soal menjaga kualitas hidup. Karena hidupmu terlalu berharga jika hanya dihabiskan untuk menyelesaikan drama orang lain yang tidak pernah selesai karena mereka tidak ingin menyelesaikannya. Kamu berhak memilih siapa yang kamu izinkan untuk masuk dalam lingkaran pengaruhmu. Karena pengaruh itu nyata. Dan kamu tidak bisa bertumbuh jika dikelilingi orang yang terus menyeretmu ke belakang. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang kuat, belajarlah berkata cukup. Jika kamu ingin menjadi pribadi yang damai, belajarlah berkata tidak. Karena dari situlah kamu membangun batas-batas sehat yang melindungi hatimu dari luka yang tidak perlu. Batasan itu bukan tembok. Itu adalah pagar yang kamu pasang agar kamu bisa tumbuh dengan aman, agar kebaikanmu tetap murni, dan tidak habis hanya karena salah tempat. Lanjutkan hidupmu dengan hati yang ringan. Tolong saat kamu mampu, dan tinggalkan saat kamu tahu bahwa itu bukan tanggung jawabmu. Karena kamu juga sedang belajar, kamu juga sedang menyembuhkan, dan kamu juga butuh ditolong. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur pernah belajar menolak. Karena dari sana kamu akan belajar mengukur dirimu. Bahwa tidak semua harus kamu selesaikan. Bahwa kamu juga berhak memilih siapa yang kamu selamatkan. Akan ada masa di hidupmu di mana kamu memilih untuk diam. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah belajar bahwa diam kadang lebih bijak daripada ikut campur pada hidup orang yang tidak ingin berubah. Kamu menyadari bahwa mengulurkan tangan tidak akan berguna kalau orang itu memilih tetap tenggelam. Kamu juga akan belajar bahwa tidak semua pertolongan harus langsung diberikan. Kadang yang dibutuhkan bukan bantuan materi, tapi nasihat yang jujur dan ketegasan yang membuatnya berpikir ulang tentang pilihannya. Kadang,
Justru ketika kamu menolak, mereka akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang minta-minta tanpa mau berbenah. Semakin dewasa kamu akan mengerti bahwa hidup bukan hanya tentang berbagi, tapi juga tentang memilih dengan siapa kamu berbagi. Karena tidak semua orang datang untuk membawa kedamaian, ada juga yang datang hanya untuk menghisap tenagamu dan meninggalkanmu kosong. Ada hal-hal dalam hidup yang harus kamu jaga dengan serius: waktu, kesehatan mental, energi, dan keuanganmu. Jangan habiskan semuanya hanya untuk menyelamatkan mereka yang tak pernah menghargai usahamu. Simpan sebagian untuk dirimu sendiri, untuk keluarga yang benar-benar peduli, untuk mimpi yang sedang kamu kejar. Jangan terus hidup dalam rasa bersalah karena tidak bisa membantu semua orang. Kamu bukan Tuhan. Kamu hanya manusia yang juga sedang berjuang. Dan perjuanganmu sah untuk kamu prioritaskan. Kamu pun akan sadar bahwa kadang, menolak adalah bentuk pertolongan yang tertinggi. Karena kamu tidak sedang memanjakan mereka dengan kenyamanan palsu, tapi kamu sedang memaksa mereka berdiri dengan kakinya sendiri. Dan kelak mereka akan berterima kasih untuk itu. Lambat laun, kamu akan melihat hidupmu berubah. Lebih tenang, lebih terarah, dan lebih ringan. Karena kamu tidak lagi sibuk memadamkan api yang bukan kamu yang menyalakan. Kamu tidak lagi mengurus luka orang lain sementara lukamu sendiri kamu abaikan. Saat kamu lebih selektif dalam memberi, kamu akan punya waktu lebih banyak untuk orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Mereka yang tulus, mereka yang diam-diam mendoakanmu saat kamu susah, mereka yang tak pernah meminta tapi bersyukur saat kamu memberi. Dan ketika kamu mulai dikelilingi orang-orang seperti itu, kamu akan tahu bahwa kebaikanmu tidak sia-sia. Bahwa selama ini kamu hanya perlu menyaring dengan lebih bijak, bukan berhenti menjadi baik, tapi menjadi baik dengan cerdas. Jadilah seseorang yang bijak, bukan hanya baik. Karena orang baik sering dimanfaatkan, tapi orang bijak tahu kapan harus memberi dan kapan harus pergi. Kebaikan yang benar akan bertumbuh jika disertai kebijaksanaan. Kamu sudah cukup baik selama ini. Kamu tidak perlu membuktikan apapun lagi. Jika masih ada yang mencaci karena kamu tidak bisa selalu menolong, biarkan. Mereka sedang memanipulasi rasa bersalahmu. Jangan beri mereka kuasa atas hatimu. Bersikap tegas bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu hanya tanda bahwa kamu mencintai dirimu sendiri lebih dalam. Karena bagaimana kamu bisa terus memberi jika kamu sendiri kehabisan? Maka teruslah hidup dengan arah, bukan hanya dorongan belas kasihan. Hidupmu terlalu singkat untuk terus diperbudak oleh orang-orang yang hanya memanfaatkan kebaikanmu tanpa mau berubah. Dan pada akhirnya, kamu akan sampai di titik di mana kamu benar-benar tenang. Karena kamu sudah memutuskan untuk menjadi baik, tapi juga tegas. Tulus, tapi tidak bodoh. Peduli, tapi tetap menjaga diri. Saat itu, kamu tidak akan menyesal karena pernah menolak. Tapi kamu justru bersyukur karena telah berani memilih. Bahwa kebaikan bukan soal kuantitasnya, tapi soal ketepatanmu menyalurkannya. Itulah saat kamu menyadari, menjadi manusia yang kuat bukan berarti menolong semua orang. Tapi tahu kapan harus melangkah, dan kapan harus melepaskan. Dan kamu akan tersenyum. Karena kamu tahu, hidupmu akhirnya benar-benar menjadi milikmu. Tidak lagi diatur oleh rasa bersalah, tidak lagi dikendalikan oleh manipulasi, tapi diarahkan oleh hati yang sadar, bahwa menjadi baik tidak pernah salah, asal kamu tahu caranya. Pelajaran terpenting dalam hidup seringkali datang bukan dari hal-hal yang besar, tapi dari luka-luka kecil yang kita abaikan. Dari janji yang diingkari, dari harapan yang tak pernah datang, dari kebaikan yang tidak dianggap. Tapi di sanalah karakter kita ditempa. Di sanalah kita belajar tentang batas. Sebab tidak semua luka harus dibalas. Ada yang cukup kita jadikan pelajaran, lalu kita tutup dengan doa agar hati tetap bersih. Memaafkan bukan berarti membiarkan mereka kembali menyakiti, tapi sebuah keputusan untuk tidak membiarkan sakit itu merusak masa depan kita. Jangan biarkan kecewa hari ini membuatmu kehilangan percaya pada hari esok. Orang-orang akan datang dan pergi, tapi kamu harus tetap tinggal di jalanmu. Karena hidup ini bukan soal siapa yang menetap, tapi siapa yang membuatmu tetap kuat bahkan setelah ditinggalkan. Belajarlah untuk tidak selalu membutuhkan pengakuan. Kadang, pekerjaanmu tidak dilihat. Perjuanganmu tidak dipuji. Tapi selama kamu tahu untuk apa dan siapa kamu melangkah, maka itu cukup.
Karena validasi terbaik bukan dari mulut orang, tapi dari damai yang kamu rasakan dalam hati. Kamu tak perlu menjelaskan pada semua orang kenapa kamu memilih menjauh, kenapa kamu memilih diam, atau kenapa kamu tidak lagi mau menolong mereka. Kadang, menjauh adalah bentuk mencintai diri sendiri. Dan diam adalah bentuk menjaga kewarasan. Hidup ini terlalu luas untuk dipersempit hanya karena ingin menyenangkan semua orang. Tidak semua orang harus setuju dengan keputusanmu. Tidak semua orang harus suka dengan caramu. Yang penting kamu tahu apa yang kamu lakukan, dan kamu melakukannya dengan tulus dan sadar. Ada saat di mana kamu akan belajar berkata cukup. Cukup menyakiti diri sendiri demi menyelamatkan orang lain. Cukup mengorbankan kebahagiaanmu hanya agar orang lain tidak merasa tidak enak. Cukup jadi korban untuk cerita yang bukan milikmu. Kamu akan melihat bahwa hidup ini bukan perlombaan untuk jadi orang paling baik, tapi perjalanan untuk jadi orang yang paling bijak. Dan kadang, kebijaksanaan lahir setelah kamu gagal berkali-kali jadi orang baik yang terus disakiti. Tidak masalah kalau kamu berubah. Bahkan itu tanda kamu bertumbuh. Dulu kamu mungkin mudah iba, sekarang kamu lebih tegas. Dulu kamu ingin menyelamatkan semua orang, sekarang kamu belajar menyelamatkan dirimu lebih dulu. Itu bukan egois. Itu dewasa. Dan kamu pun akan menyadari bahwa kamu tidak butuh banyak untuk bahagia. Kamu hanya butuh kejujuran dalam niat, ketulusan dalam tindakan, dan keberanian untuk membatasi apa yang membuatmu lelah. Hidup sederhana yang kamu nikmati jauh lebih indah daripada hidup kompleks yang kamu paksakan. Berjalanlah terus, walau perlahan. Fokuslah pada orang-orang yang benar-benar ada. Hargai yang tinggal. Doakan yang pergi. Dan lepaskan yang hanya datang untuk mengacaukan. Karena kamu tidak lagi punya waktu untuk drama yang sama dari orang yang sama. Kamu punya hidup yang terlalu berharga untuk dihabiskan menjadi penyelamat bagi orang yang tak mau diselamatkan. Biarkan mereka menemukan jalannya sendiri. Fokuslah pada jalanmu. Kamu bukan cahaya untuk semua orang. Tapi kamu bisa jadi terang bagi dirimu sendiri dan bagi mereka yang mau berjalan bersamamu. Ingat, kebaikanmu bukan untuk dibuktikan ke semua orang. Tapi cukup untuk disimpan sebagai bekal dalam setiap langkah. Karena dunia tak selalu adil. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Kebaikan akan kembali. Mungkin bukan hari ini, tapi pasti. Dan jika suatu hari kamu ragu apakah kamu terlalu dingin karena tidak menolong seseorang, ingatlah bahwa menolong dengan kebodohan adalah bom waktu. Tapi menolong dengan kebijaksanaan adalah penyelamatan sejati. Kamu sedang menjaga keseimbangan, bukan menutup hati. Teruslah jadi pribadi yang tangguh. Bukan karena kamu tidak pernah jatuh, tapi karena kamu tidak tinggal lama di bawah. Kamu tahu cara bangkit, membersihkan luka, dan melanjutkan. Itulah kekuatanmu. Kamu tidak harus selalu jadi pahlawan. Kadang, kamu hanya perlu jadi manusia biasa yang sadar bahwa hidup bukan untuk menyelamatkan semua orang, tapi untuk tidak kehilangan jati diri di tengah semua kebisingan dunia. Dan di setiap malam ketika kamu menutup mata, semoga kamu merasa damai. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kamu sudah cukup berani untuk memperjuangkan hidup yang lebih sehat, lebih sadar, dan lebih bermakna.